Oke, boleh kenalin dirinya dulu. Oke, kenalin, gue Kai, gue dari STI 20. Oke, kenalin nama gue Revasa, gue dari STI 20. Boleh, Kuzil dari STI 20. Oke, kalau pengalamannya pakai Dunex gimana? Pengalamannya kayak mahasiswa umumnya sih, kayak buka modul gitu. Kalau emang dosennya upload di situ, terus presensi, terus ngerjain tugas, ngerjain ujian gitu juga. Terkadang juga ada kayak survei gitu. Kalau pengalaman, ya itu kan memang kewajiban ya kita sebagai mahasiswa ITB pasti harus akses Edunex. Cuman memang agak ngeselin sih. Yang pertama itu gue merasa kayak banyak keluhan terkait Edunex. Yang pertama itu kayak ketika gue nyari course, terus tiba-tiba gue ketekan exit dari Edunex. Pas gue mau balik lagi ke Edunex itu gue harus nyari lagi gitu, nggak bisa ngelihat apa sih course yang baru gue buka sebelumnya. Itu satu tuh. Terus kedua, ini yang penting banget, ini exam ya, masalah ujian itu tuh nggak bisa auto save. Jadi ujiannya tuh kayak kita setiap soal harus ngeklik save itu kan kayak makan waktu banget. Kadang-kadang juga itu bikin lupa. Nah itu yang bikin ngeselin. Terus yang terakhir itu kadang-kadang kan kita kan masih hybrid nih. Kalau hybrid ini kan kadang-kadang perlu video conference kan. Nah dosen itu ngasih video conference tapi di Edunex tuh kayak ngacak gitu secara random, jadi kita nggak tahu nih yang benar-benar masih aktif yang mana. Itu sih paling. Nah itu ini sih menarik, soalnya sebagian besar pengalaman, misalnya kalau kayak materi gitu, sebagian besar pengalamanku tuh adalah tidak dipakai. Dari Kai sendiri ada keluhan nggak buat Edunex? Yang gua rasain ya, Edunex ini di bagian ini ya sih, di bagian presensinya itu kayak nggak pantas lah gitu, jelek gitu. Jadi gua ada dosen ya, dia kayak obsesi gitu sama Edunex, jadi presensi nggak bisa di six. Biasanya kan dosen banyak yang di six ya, jadi dosen gue ini dia mintanya di Edunex gitu, karena Edunex itu presensinya nggak tahu ya, nggak jelas gitu. Terus gue juga nggak tahu apakah presensi gue ini berhasil nggak, karena nggak ada notifnya gitu. Jadi gue kayak muter-muter aja gitu kalau mau presensi. Waktu itu ku ini kan ada kuis IMK gitu. Nah masalahnya aku pas kelas tuh biasanya aku IMK tuh tidur, sementara padahal materinya tuh banyak banget, belasan file, setiap filenya tuh puluhan. Terus udah gitu kalau misalnya aku mau nyari materi itu kayak nggak tahu di mana orangku di kelas tidur kok. Udah gitu apalagi terus ku misalnya ke kelas gitu, ke sebuah course, ternyata salah course, soalnya ada paralel sama ada satu lagi tuh reguler. Nah, itu harus balik lagi dan itu tuh kayak belibet, dan akhirnya aku marah. Udah gitu udah marah gak cukup lagi waktunya buat kayak nyari materinya satu-satu. Jadi akhirnya setelah itu aku kayak secara standar gak pernah pakai Edunex lagi, selalu yang kayak tadi. Kamu tahu nggak ada namanya proyek Eduvita? Oh Eduvita ya, belum tahu. Emang apaan tuh? Apa tuh? Eduvita yang merupakan kepanjangan dari Edunex Revitalization atau pembaruan Edunex adalah proyek yang melakukan beberapa improvisasi terhadap fitur-fitur yang terdapat pada Edunex. Eduvita melakukan improvisasi terhadap fitur yang memiliki flow yang tidak taktis dan fitur yang jarang atau bahkan tidak pernah digunakan. Adapun improvisasi meliputi fitur homepage, my course, presences, dan banyak lainnya. Jadi di Edunex sekarang sudah ada beberapa improvisasi seperti pada bagian homepage di sini. Terdapat fitur recent course yang mana kita bisa mengakses kelas yang baru kita buka sebelumnya. Kemudian pada fitur exam, pada hasil improvisasi kita sudah menghapus tombol save sehingga jawaban akan otomatis tersimpan ketika kita mengklik next question yang ditandakan dengan nomor yang berwarna hijau. Dan jika kita ragu terhadap jawaban, kita bisa menekan icon flag ini, yang mana nanti warna nomor akan berubah menjadi jingga sebagai tanda kalau kita masih ragu dalam jawab nomor tersebut. Bolak-balik di kelas reguler dan paralel yang salah, dosen tidak upload apapun di sebuah kelas, tidak perlu lagi bingung karena kita bisa menyeleksi kelas lewat kategori reguler dan paralel. Tampilan kelas pun akan ditambah sehingga ada 3 jenis tampilan yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Nah, Edunex yang baru sudah mengimprove fitur to-do list. Buat kalian yang suka pakai Notion, ini bakal berguna banget. Jadi di fitur ini kita bisa menambahkan to-do, mengedit to-do, sehingga sesuai dengan preferensi kita.
Selain itu, ada improvement di fitur video conference yang sebelumnya tercecer antara aktif dan tidak aktif, sekarang sudah ada kategorisasinya. Buat kalian yang terobsesi dengan presensi, Edunext sudah memudahkan kalian buat melakukan presensi. Kalian hanya perlu menekan tombol klik detail, kemudian baca terlebih dahulu keterangan topiknya. Kalau modul berarti membaca modul, kalau exam berarti mengerjakan exam, dan assignment berarti mengerjakan assignment. Contohnya ini adalah topik modul. Lalu kita klik action buttonnya. Voila, Edunext akan mengarahkan kalian ke halaman yang dituju. Langkah terakhir, kalian harus menekan tombol Mark as Read dan akan muncul feedback notifikasi seperti berikut. Dengan adanya proyek ini diharapkan dapat membantu memberikan pengalaman yang lebih baik kepada mahasiswa ITB dalam menggunakan Edunext. Oke, jadi gimana menurut lo proyek Eduvita? Kalau menurut gue udah oke ya. Jujur gue juga baru tahu kalau ternyata udah ada nih yang improve Edunext dan keren sih. Soalnya ini gue melihat masalah yang tadi gue sebutin malah udah teratasi semua di Edunext ini. Di bawah-bawahnya aku kuis IMK berikutnya bagus sih.